Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan. Kita memuji dan memuliakan namanya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Inilah hati kami ya Bapa. Kami berikan hanya kepadamu pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan, hingga dalam indahnya dekapan, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Ku mau tinggal dalam dekap-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Oh, ku rindu Engkau, Allahku. Haleluya. Engkau yang mengertiku Tuhan, Kau yang mengenal hatiku. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, sembah-Mu. Haleluya. Syukur padamu, syukur padamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya
hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat, kami bersilakan berdiri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan, hingga dalam indahnya dekapan, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau memuji Engkau lagi Tuhan. Semua jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, sanyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya hayam atine, mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, tak nyatane wae uripku munda berkae. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayam atine, mulane Gusti Yesus
diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kau mulia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Buka hati kami ya Bapa, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Nya ditaburkan, belum menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Mari hari ini kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita juga siapkan Alkitab yang ada di sekitar kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini dari 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Mari kita lihat bersama. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Tawarik 17 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berbekalan. Saya ulangi ayat ini, 2 Tawarik 17 ayat 12. Berkata begini, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota berbekalan. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan baru dari Tuhan. Apa yang menjadikan Yosafat ini makin lama makin kuat? Apa yang menjadikan Yosafat ini dalam pemerintahannya makin lama makin menjadi luar biasa kuat? Ternyata ada hal-hal yang dikerjakan oleh Yosafat. Dan ini bisa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Mari kita melihat yang menjadikan Yosafat ini kuat, yang menjadikan Yosafat ini luar biasa kuat adalah yang pertama, 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga berkata begini firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia menyembah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Kembali kalau di dalam perjanjian lama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah Israel. Itu Allah yang benar. Dan Yosafat menyembah seperti yang dilakukan oleh Daud leluhurnya.
Dia menyembah dengan benar. Karena dia menyembah Allah yang benar, maka Yosafat disertai oleh Allah. Bukan disertai oleh kekuatan-kekuatan dari dunia, tapi disertai oleh Allah. Itu sebagai dampak, sebagai akibat ketika Yosafat menyembah Allah yang benar. Ayo, ketika kita menyembah Allah yang benar, saya yakin dan percaya kita menjadi kuat seperti Yosafat. Seringkali kita di dunia ini salah dalam menyembah Allah. Dipikir itu adalah Allah, padahal bukan. Kita datang di perempatan jalan. Kita tabur di sana, seolah-olah di situ ada kekuatan. Kita datang ke pohon, kita taruh di situ bunga, dan lain sebagainya. Sesajen apa kita taruh di sana, seolah di situ ada kekuatan. Bukan, itu tidak akan bisa memberi kekuatan apa-apa. Justru akan menjerumuskan kita karena kita terlibat di dalam okultisme, terlibat di dalam penyembahan berhala, terlibat kepada ilah-ilah lain. Tapi justru kita dibawa, bagaimana kita mendapat kekuatan dari Tuhan adalah kita menyembah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Sekarang ini Allah yang benar, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah Allah yang benar. Karena itu sebut nama, yaitu Yesus Tuhan kita. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu Allah yang benar dan setiap hari panggil namanya. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Kenapa harus Yesus? Karena Allah meninggikan nama Yesus. Karena Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan Allah memberikan kepada nama Yesus ini, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku menyembah Yesus. Itu tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan itu diberikan kepada setiap kita. Sembah Yesus, itulah Allah yang benar. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Allah yang turun ke dalam dunia, Allah yang menjadi manusia. Allah yang mengerti keadaan kita, Allah yang mengalami seperti yang kita alami. Dan Allah yang memilih kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sembah Yesus, sembah Allah yang benar, jangan yang lain. Yang kedua, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan tabah hati ia, yaitu Yosafat, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga dia menjadi kuat dan makin lama menjadi luar biasa kuat? Karena Yosafat tetap siap untuk menghadapi tantangan yang terjadi dalam pemerintahannya, tantangan yang terjadi di dalam kerajaannya, tantangan yang terjadi dalam kehidupannya. Siap untuk menghadapi. Saudara, kalau kita ingin mendapatkan mujizat, mujizat apa? Ketika ingin mendapat mujizat kesembuhan, pasti terjadi ada sakit dulu, baru sembuh di sana. Ingin mendapat pemulihan, pemulihan apa? Ekonomi. Biasanya ada kegoncangan dulu. Setelah itu mendapatkan pemulihan ketika kita serahkan kepada Tuhan, ketika kita bawa kepada Tuhan. Ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar, berarti ada berhadapan dengan persoalan dan masalah. Masalah begitu banyak, tantangan begitu banyak, tanpa kita undang datang. Masalah datang kepada anak kecil, masalah datang kepada anak remaja, masalah datang kepada anak pemuda, masalah datang kepada orang dewasa, bahkan orang tua pun mendapatkan satu masalah. Tetapi masalah dan tantangan yang akan dihadapi, yang terjadi ini, tentunya buat kita harus siap menghadapi. Seperti sekarang ini dengan kondisi pandemi seperti ini. Kita belum bisa beribadah di gereja untuk berkumpul bersama dalam jumlah yang besar. Tetapi tantangan ini harus kita hadapi.
Maka bagaimana kita tetap bisa beribadah? Maka bagaimana jemaat tetap bisa memuliakan nama Tuhan? Maka sarana yang ada lewat alat komunikasi ini kita gunakan. Kita hadapi tantangan ini. Dan tentunya tantangan ini bukan kita hadapi dengan otot kita. Juga bukan dengan akal pikir kita. Tapi kita hadapi tantangan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika tantangan dan rintangan itu kita jalani bersama dengan Yesus, yakin dan percaya kemenangan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara siap untuk memenuhi tantangan. Yosafat siap. Kenapa? Karena Yosafat tidak sendiri. Tadi di bagian pertama, Yosafat disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita disertai oleh Tuhan, saya yakin apapun tantangan di depan kita, kita mampu melewati. Kenapa? Karena yang menyertai kita, itu bukan pribadi yang lebih kecil dari kita. Tetapi pribadi yang jauh lebih besar dari kita. Jadi kalau kita ini berjalan, di depan kita ini ada orang yang lebih gede, lebih besar dari kita. Maka angin dari depan tidak akan kena kita. Kalau kita yang setinggi ini, lalu ada orang yang lebih gede, lebih besar, lalu lebih tinggi dari kita. Maka angin dari depan kita, kita tidak kena. Ketika kita di belakang orang yang tinggi dan besar itu. Demikian juga Allah kita. Karena Allah yang menyertai adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang menyertai adalah Allah yang maha besar. Maka Allah yang menyertai kita, maka membawa kita kepada kemenangan. Dan kita dilalukan dari setiap tantangan yang ada. Kita dimampukan untuk melewati tantangan yang ada. Karena itu harus siap untuk menghadapi. Harus siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Mari kita melihat 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 9. Yang menjadikan Yosafat itu makin kuat dan makin lama makin menjadi luar biasa kuat. Itu apa di sana? 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, demikian firman Tuhan. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Perhatikan ayat ini. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Apa yang ketiga yang menjadikan Yosafat itu menjadi kuat dan makin lama makin luar biasa kuat? Ternyata kemanapun landasan dari kehidupan adalah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi landasan hidup kita, dasar pegangan dalam kehidupan kita. Dalam kita bertindak, dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita mengerjakan sesuatu, landasannya adalah firman Tuhan. Kita lihat kembali kepada firman Tuhan. Karena itu perlu di sana. Yosafat melakukannya dengan apa? Dia memberikan pelajaran di Yehuda kepada rakyat-rakyat itu untuk belajar tentang Taurat Tuhan. Bapak Ibu, itu makanya di gereja kita ini ada belajar firman. Supaya apa? Kalau kita mengerti firman, saya yakin kita menjadi kuat untuk menjalaninya. Banyak mereka tidak kuat, kenapa? Karena nggak paham firman Tuhan. Banyak mereka menjadi lemah, kenapa? Karena mereka tidak ngerti kebenaran firman Tuhan. Banyak mereka menjadi goncang, kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Banyak mereka jauh dari Tuhan, kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Justru ketika kita mengerti firman Tuhan, kita paham firman Tuhan, terlebih kita menangkap apa yang dimasukkan firman Tuhan, maka menjadikan kita kuat, lebih kuat lagi. Karena apa? Ada ayat-ayat yang menjadi kekuatan dalam firman Tuhan. Ketika ada pergumulan, Alkitab berkata begini, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Pegang di sana bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Allah akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggung. Nah, ayat itu menjadi kekuatan buat kita, saudara. Kalau ada lawan yang akan menyerang kita, kalau ada musuh yang akan datang kepada kita, kalau ada persoalan yang muncul kepada kita,
Maka ada ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Yang menolong kita di sana. Ya kan? Yang menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Ada ayat yang menjadi pegangan kita. Ketika iman kita menjadi kendor, mungkin digoncang lalu kita menjadi seolah-olah menjadi, kita bergeser, iman kita menjadi tidak lagi percaya kepada Kristus. Hei, perhatikan baik-baik di sini. Jangan sampai bergeser iman kita dari Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka terima hidup kekal. Menjadi jaminan di situ. Tapi buat mereka yang tidak percaya, mereka tidak menerima hidup. Perhatikan baik-baik di sini. Bahwa lewat ayat-ayat yang kita baca, kalau kita merasakan kok kasih Tuhan rasa tidak terjadi dalam kehidupan kita, kok tidak merasakan kasih limpah daripada Allah, apa ini? Kita lalu menjadi kendor, tidak lagi mengiring kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik, kalau kita ada ayat dan itu kita pegang dalam hidup kita, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Kita bisa mengucapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudara, itu kasih yang besar yang Tuhan beri. Siapa yang bisa merelakan anak satu-satunya untuk menjadi korban? Lewat dasar-dasar ayat ini, kita bisa menjadi kuat. Kita menjadi kuat. Bahkan ketika kita akan memberitakan Injil, kita ketika memberitakan firman Tuhan, ketika ada firman Tuhan itu akan mendorong kita lebih kuat. Tetapi ketika kita tidak ada firman dalam kita, apa yang kita akan beritakan? Karena itu, lewat belajar kebenaran firman Tuhan, itu meresap ke dalam kehidupan kita. Sehingga itu ada dalam kehidupan kita. Seorang anak muda, bagaimana bisa mempertahankan kelakuannya tetap bersih, tetap sesuai dengan kehendak Allah. Jika firman Tuhan ada dalam kehidupan anak muda, saya yakin mereka juga akan kuat. Dengan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Ketika ayat ini ada pada kita, firman ini ada di hati kita, lalu kita ingat dan kita bisa mengucapkannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya yakin anak muda terluput dari semua godaan yang ada. Anak muda akan tetap menjadi taruna-taruna Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi ketika anak muda tidak pegang firman, anak muda tidak memiliki firman, itulah anak muda akan gampang terseret dengan situasi yang ada di sekitarnya. Banyak anak muda yang dugem. Banyak anak muda yang berlaku seperti berita-berita sekarang ini. Mereka terseret dengan bisnis yang online yang menjual dirinya di sana. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena nggak ada pegangan firman. Karena nggak ada pegangan firman. Coba ketika ada pegangan firman, kalau firman itu ada dalam kehidupan kita. Saya mengucap syukur karena saya mendapatkan firman ini sejak saya masa muda. Sehingga itu terus kami hidupi, itu terus saya hidupi. Sampai hari ini memperkuat kami untuk kami terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur. Dulu pada waktu saya masih kecil gak kenal firman. Maka hidup saya ke sana kemari. Seolah mencari kebenaran yang saya akan ikuti. Saya tidak menemukan, tetapi ketika di masa remaja, ketika saya masuk di SMA, saya menemukan di sana ada seseorang yang menjelaskan Injil kepada saya. Saya terima Yesus, maka disitulah firman ada dalam kehidupan saya. Lalu saya berjalan terus, saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mulai selidiki firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan beri bapak-bapak rohani yang luar biasa membimbing kami. Itu yang membuat kuat kami sampai hari ini. Ada firman yang kita simpan di pikiran kita, di hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi landasan bagi kehidupan kita. Karena itu kesempatan kalau kita ini ada waktu untuk belajar firman, ayo kita gunakan waktu untuk belajar firman dengan baik. Sehingga kita mendapatkan pengertian, mendapatkan bimbingan,
mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi. Lalu langkah kita tidak salah. Langkah kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ingat, kalau kita ini merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan membuat kita berhasil. Seperti Yosafat ini. Karena kemanapun dipergi dia, di seluruh Yehuda, dia membawa kitab Taurat dan mengajarkannya kepada mereka. Lalu mereka hidup seturut dengan Taurat Tuhan. Oleh karena itu di Yahudi menjadi satu pegangan, satu peraturan. Setiap anak itu harus menyelesaikan Taurat Tuhan. Sampai mereka di usia 12 tahun, mereka harus bisa menyelesaikan seluruh hukum Taurat. Bila perlu hafal semua hukum Taurat. Lalu mereka tabiskan di sana di pinggir tembok itu. Ya kan? Di tembok ratapan mereka tabiskan di sana. Karena apa? Mereka menyelesaikan hukum Taurat itu. Menjadi satu pegangan hidup. Karena itu mereka menjadi kuat. Mereka menjadi punya kemampuan yang luar biasa. Saya yakin ketika kita sekolah, kita berikan juga landasan di sana ada firman Tuhan. Maka itu kan membawa kita lebih lagi mendapatkan pengetahuan. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Mari lebih dekat, lebih intim dengan firman Tuhan. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Maka kesempatan ketika kita ada waktu untuk PA, ayo kita PA. Ayo kita pendalaman Alkitab ini. Supaya apa? Kita bisa menangkap kebenaran ini. Dan itu menjadi landasan hidup kita, menjadi kekuatan kita. Yosafat menjadikan firman Tuhan landasan bagi kepemimpinannya. Yosafat menjadikan firman Tuhan itu landasan di dalam kerajaannya. Di Yehuda mereka belajar Taurat Tuhan. Di Yehuda mereka belajar tentang kebenaran firman. Maka orang-orang Yehuda menjadi kuat. Demikian juga Yosafat makin lama menjadi makin kuat. Saya yakin jemaat Tuhan, ketika kita menjadikan firman Tuhan landasan hidup kita, maka setiap pergerakan kehidupan kita sesuai dengan firman. Dan ketika pergerakan sesuai dengan firman, yakin dan percaya hidup kita berbahagia. Yakin dan percaya kita menjadi kuat. Ketika persoalan datang, kita tetap kuat. Ketika masalah muncul, kita tetap kuat. Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak putus asa. Tidak meninggalkan Yesus. Tidak lari daripada Yesus. Justru makin dekat. Makin melekat dengan Tuhan. Ketika makin dekat dan melekat dengan Tuhan, maka kekuatan itu terjadi. Ada banyak mereka lemah karena tidak ada firman. Supaya kita tetap kuat, kembali jadikan firman Tuhan itu menjadi landasan buat kita. Nah, 3 perkara yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Di mana bagaimana Yosafat itu bisa menjadi kuat dan menjadi luar biasa kuat. Ada kekuatan yang Tuhan beri kepada Yosafat. Ada kekuatan yang Tuhan akan beri kepada setiap kita umatnya. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan yang benar yang kita sembah. Siapa itu? Allah Yesus Kristus namanya. Yang kedua, kita sembah, kita juga hadapi semua tantangan yang ada. Karena kita masih hidup dalam dunia. Kita hadapi tantangan-tantangan yang ada. Bukan sendiri, bukan dengan kekuatan dan otot kita, bukan dengan akal dan pikiran kita, tapi dengan Allah yang maha besar, dengan Allah yang luar biasa, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, jadikanlah firman Tuhan itu landasan di dalam seluruh kehidupan kita. Pelajari firman, renungkan firman, kuasai firman, hafalkan firman, masukkan di pikiran kita, masukkan di hati kita, keluarkan lewat mulut kita. Itu menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kita. Maka perhatikan hasilnya. Perhatikan hasilnya ketika Yosafat benar-benar memegang kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-5. 2 Tawarik pasal 17 ayat ke-5. Hasilnya begini firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Wow. Itu ketika Yosafat mendapat kekuatan dari Tuhan. Ketika Yosafat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan menyertai Yosafat, hasilnya Yosafat dalam kerajaannya menjadi kokoh. Sampai dia bisa membangun tembok-tembok, benteng-benteng dalam kerajaannya. Karena tidak terjadi peperangan. Kuat di situ.
Tantangannya tetap dihadapi. Mengokohkan kerajaannya. Yosafat kerajaan menjadi kokoh, menjadi kuat. Yang kedua, orang-orang di sekitar, mereka memberi persembahan kepada Yosafat. Makin diberkati. Makin diberkati. Yosafat dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya, Yosafat menjadi sangat terhormat. Bapak Ibu, memang diperlukan pendidikan tinggi. Tetapi ketika kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, ada banyak mereka walaupun pendidikan tinggi tidak mendapat kehormatan. Bisa tidak dihormati. Bahkan juga bisa diledek. Dilecehkan di sana. Pendidikan tinggi. Tapi saya percaya walaupun tidak memiliki pendidikan tinggi, tapi kebenaran firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu lebih dihormati mereka. Lebih dihargai, lebih diterima. Kenapa? Karena kehidupan seseorang ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, dengan sekitarnya selalu baik, sesuai dengan apa yang dituntun dan diarahkan oleh firman Tuhan. Maka mereka menjadi terhormat. Bahkan kehormatan tidak harus dicari, tidak harus dikejar. Datang dengan sendirinya. Yosafat itu menerima kehormatan ini. Kenapa? Karena Yosafat disertai oleh Allah. Yosafat mendapat kekuatan daripada Allah. Yosafat tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Yosafat kerajaannya menjadi kokoh. Yosafat menerima persembahan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yosafat menjadi kaya dan Yosafat juga sangat terhormat di sana. Bapak Ibu, mari bagaimana kita bisa dihargai, bagaimana kita mendapatkan kehormatan. Sekali lagi, kalau ada firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki firman Tuhan tersimpan di hati kita, kita bergerak, kita berjalan, kita menjalani seluruh kehidupan ini berlandaskan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka di sanalah kehormatan itu datang kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kita dengar tidak untuk kita lupakan, tetapi kita dengar untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya kita menjadi kokoh, kita menjadi kuat. Biarlah jemaat di tempat kita ini ada, jemaat GCC utamanya, di sana tetap melandasi kehidupannya dengan firman Tuhan. Kerinduannya untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Maka saya percaya gereja ini akan menjadi kokoh dan kuat. Umat-umatnya akan menjadi kokoh dan kuat. Umat-umatnya akan mampu menghadapi segala tantangan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kita. Mari kita aminkan setiap firman yang sudah kita dengar dengan satu pujian kali ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu, sungguh indah berada dekat-Mu Tuhan, sungguh indah bersama dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang tahu hati kami Tuhan, betapa kami mencintai-Mu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, syukur bagi-Mu. Syarala para lama naramata karala masikiri. Syarala para malamata karala masikiri pidara para lama nalamata karala mas. Syarala para mana ramata kapara lamu. Irana lama naramasiri pidana lamu. Haleluya, haleluya. Syarala lama masiri pidana lamu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Tuhan. Irala bara malam masih di pinara lama naramu. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Biarlah ini akan mengubah kehidupan kami. Makin hari kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, makin hari kami dituntun sesuai dengan firman-Mu, makin hari hidup kami makin layak di hadapan-Mu karena kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bagi setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka boleh mengalami terobosan baru, ada perubahan dalam kehidupan dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu, Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan ada bersama dengan umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah terima kekuatan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang kekurangan Tuhan limpahi berkat-Mu. Bahkan yang punya pergumulan, persoalan, masalah, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, Engkau pun memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit, hanya Yesus dokter di atas segala dokter. Hanya Yesus tabib di atas segala tabib. Karena itu kami percaya, oleh kuasa darah Kristus, oleh pilur Kristus, sembuh dalam nama Yesus. Bagi setiap umat-Mu yang mengalami sakit, ada kekuatan yang baru atas fisik, ada kekuatan yang baru atas tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Apapun keadaan bangsa kami saat ini Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengurapi, Engkau memberkati, dan Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih, berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah. Memberkati presiden, wakil presiden, memberkati para anggota dewan yang ada, memberkati kepala-kepala pemerintahan yang ada di gubernur, pemerintahan di wilayah tingkat 1 gubernur Tuhan. Tuhan memberkati, memberi hikmat-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati yang ada di wali kota Tuhan, yaitu bupati dan wali kota yang ada. Kami percayakan kepada-Mu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka semua, camat, lurah, RW dan RT. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan pimpinan daripada-Mu saja, dengan hikmat daripada-Mu. Maka Tuhan kami percaya Indonesia menjadi makmur, Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia terima pemulihan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami rindu pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami Indonesia, sehingga kembali berjalan normal Tuhan bagi setiap umat-Mu, kembali bekerja,
anak-anak sekolah kembali sekolah dengan baik, bisa bertatap muka kembali, bahkan juga Tuhan, mereka yang beribadah kembali dengan tidak ada hambatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali normal Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, satu persatu Engkau melawat dan Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan bagi setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap studi bagi anak-anak kami Tuhan. Memberkati juga Tuhan bagi kehidupan keluarga rumah tangga bagi setiap umat-Mu. Menolong, menuntun, membimbing, mengarahkan sehingga keluarga ini akan menjadi terang, akan menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ke depan apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menuntun dan membimbing kami. Maka apapun yang kami kerjakan, Engkau membuat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri sekali lagi dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, di mana Tuhan selalu bersama dengan kita ketika firman-Nya kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari ke sehari. Ulang dan terimalah berkat Tuhan. Berkat yang luar biasa, dahsyat dan ajaib yang dicurahkan oleh Bapa di surga di dalam anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, sukacita, kasih karunia melimpah kepada Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ibadah hari ini selesai dan saya percaya kita semua diberkati lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.